Selamat hari Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kami yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di minggu ini tertulis dalam Matius 27 ayat 1 sampai dengan 10. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan dimasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang priuk, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepada aku. Berkumpul para tokoh alim ulama untuk membunuh. Lanjut dengan aksi eksekusi, membelenggu, membawa, menyerahkan pada wali negeri, supaya sah secara hukum. Begitulah tokoh agama bersekutu dengan kuasa dunia ini untuk melakukan kejahatan, sehingga otoritas kekuasaan mereka tidak terganggu. Maka ketiga dalam tritugas gereja ada istilah koinonia, yaitu persekutuan. Baiklah selalu persekutuan diikat oleh raja gereja, sehingga membawa damai, kebahagiaan, persekutuan yang menjadi berkat, bukan menjadi kutuk. Tidak cukup hanya bersama Yesus, seperti imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, namun ditingkatkan hidup dalam Yesus, serta ikut Yesus. Judas yang menyerahkan Yesus melihat Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati, menyesal dan mengembalikan uang dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Melempar uang itu ke dalam bait suci lalu menggantung diri. Di dalam kehidupan yang senantiasa berhadapan dengan uang, sangat perlu kehati-hatian. Sebab agar segala kejahatan adalah uang, maka jangan sampai terjebak dengan Yudas yang menerima upah uang untuk mengkhianati dengan menyerahkan Yesus kepada yang memusuhinya. Walau tidak sebanding menurutnya uang banyak dengan darah yang tidak bersalah. Oleh sebab itu jangan karena uang sesal kemudian tidak berguna. Di saat berhadapan dengan uang, biarlah kita tidak terjerumus dengan dosa. Hal yang kedua perlu dicermati bahwa Yudas Iskariot tidak menduga Yesus menerima proses hukuman mati tersebut. Bukan titik awal memimpin orang Yahudi melawan kekaisaran Romawi. Artinya kita harus lebih banyak belajar firman Tuhan untuk boleh mengikuti hal-hal yang sudah direncanakan yang lebih baik bagi kehidupan ciptaannya. Judas
yang juga lupa akan berbagai pesan dalam kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Karena tidak dapat memaafkan diri lalu mengakhiri hidupnya. Padahal kesempatan menebus kesalahan masih ada bila dia menghargai anugerah Tuhan, yakni hidupnya. Hal ini boleh kita bandingkan dengan murid yang menyangkal Yesus. Masih ada kesempatan baginya memberitakan yang kebenaran yang disangkalnya. Datang pada Yesus sebagaimana Petrus, sebab kehadiran Yesus adalah untuk menanggung, mengampuni dosa bagaimanapun besarnya. Sikap Yudas tidak memaafkan diri menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk segera datang kepada Dia yang membebaskan kita dari rasa bersalah, rasa berdosa. Inilah hal yang sering dirasakan orang yang putus asa seperti Yudas, menyadari dosa yang besar tetapi lupakan belas kasihan Allah yang lebih besar dari keberdosaannya. Dia hanya menyesal, berduka cita, tidak berlanjut kepada penyesalan dan pertobatan. Penyesalan itu tidak membawa Yudas kepada pertobatan. Dia menyesal akan akibat dosa dan bukan menyesali dosa itu sendiri. Ia berusaha mengatasi akibat dosa, bukan mengaku dosa dan berbalik kepada Tuhan. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu lalu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Mereka sangat memahami uang itu uang darah, tetapi tidak membatalkan konspirasi membunuh Tuhan Yesus. Disinilah sangat perlu penghargaan kepada manusia. Tidak melihat manusia sebagai benda yang boleh diperlakukan semena-mena atau diperjualbelikan bagaikan harta benda. Sekaligus juga sikap eksklusivisme mereka sampai tempat pekuburan orang Yahudi dengan yang baru menjadi Yahudi perlu terpisah. Nubuatan Nabi Yeremia tentang nilai harga jual Yesus yang menyatakan betapa hinanya Yesus bagi orang Yahudi yang menukarnya dengan harga nilai nominal 30 keping perak, walaupun segera dilemparkan oleh Yudas sebagai pernyataan Yesus tidak ternilai harganya. Termasuk juga pembelian tanah pekuburan sudah genap karena terjadi demikian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang kami dapatkan dalam penebusan Yesus Kristus. Biarlah kami menghargai anugerah pemberian-Mu dan selalu hidup sebagaimana Engkau kehendaki. Biarlah kehidupan yang kami terima menjadi kesadaran bagi kami untuk menghargai sesama kami. Bila mana ada kekerasan dalam keluarga, dalam tempat kerja, biarlah Engkau mengampuni kami dan kami boleh oleh tuntunan-Mu segera berbalik datang kepadamu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.